Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Dokumen Ibrahimi. Oke teman-teman yang sedang beraktivitas pada hari ini, semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan selalu. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang obat yang sangat ampuh, insya Allah ampuh ya, daripada teman-teman yang punya penyakit asma atau sesak nafas ya. Asma atau sesak nafas ya, itu adalah salah satu penyempitan dari saluran pernafasan sehingga seseorang ketika bernafas itu akan mengalami sesak ya, dan biasanya disertai bunyi teman-teman. Dan apa yang dilakukan ketika asma itu kambuh ya? Pertama, kita harus cari apa penyebab asma itu kambuh. Biasanya dikarenakan alergi, teman-teman. Baik itu karena alergi bulu kucing, atau dari alergi makanan, dan sebagainya. Tuh. Biasanya ketika seseorang makan, tiba-tiba langsung kambuh, ya berarti itu alerginya, teman-teman. Jadi alergi itu tidak pasti, teman-teman. Tidak mesti ya. Kalau saya sendiri punya penyakit asma itu karena sudah keturunan, ya. Karena kakek saya punya asma, jadi turun kepada saya. Kalau seandainya saudara-saudara saya tidak ada, teman-teman. Dari saudara-saudara saya, adik-adik saya tidak ada yang mempunyai penyakit asma. Cuma saya sendiri. Ya kata dokter ini adalah turunan, penyakit turunan. Ya. Oke teman-teman. Apa yang dilakukan ketika asma itu kambuh, teman-teman? Pertama teman-teman harus siap ya. Alat penghirup ya. Ini mungkin harganya 400 teman-teman, seperti ini ya fotonya. Ya. Ini teman-teman bisa beli di apotik ya. Apotik terdekat insya Allah ada ini teman-teman. Ya, ini salah satu alat antisipasi ya. Dan bisa dibawa kemana-mana. Yang kedua yaitu obat teman-teman. Jadi waktu saya sakit teman-teman, saya ke dokter ya. Tiba-tiba sama dokter disuruh minum obat, yaitu sebanyak 3 obat teman-teman. Ketika saya minum, dengan hitungan detik, hitungan menit, tiba-tiba sesak nafas ini akan semakin berkurang. Artinya mulai lega, nafas itu mulai lega teman-teman. Dan kalau seandainya beli di apotik, ini sangat murah teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ini yang pertama ya, obat yang pertama seperti ini. Oke, kelihatan? Oke. Namanya Lerzin. Ya, kapsul Lerzin ya. Ini teman-teman, kelihatan ya? Oke. Ini yang pertama. Oke, Lerzin ya. Atau lebih jelasnya fotonya seperti ini. Oke, seperti itu. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, obat yang kedua seperti ini teman-teman, Theosal ya. Oke, Theosal ya. Terus obat yang ketiga, obatnya kecil teman-teman ya. Seperti ini ya. Ini. Oke, namanya ini Metisol teman-teman. Oke. Nah, 3 obat ini saya minum. Ini cuma 2 kali saya minum teman-teman, dan langsung sembuh saya teman-teman. Nah, 2 obat ini diminum ketika sesak teman-teman ya, penyakit sesak nafas teman-teman kambuh ya. Ketika kambuh ya, minum obat ini, insya Allah sembuh ya. Dengan hitungan menit insya Allah sembuh teman-teman. Ini 3 ya, 3 obat ini. Dan ini kata dokter dianjurkan diminum ketika kambuh. Kalau tidak kambuh jangan, karena efeknya nanti ke jantung teman-teman. Efek sampingnya. Kalau seandainya tidak kambuh jangan minum. Kalau seandainya kambuh ya, nafas itu sampai terengah-engah, sesak ya, dan sampai disertai bunyi ya, maka minum ini teman-teman. 3 obat ini. Ya. Insya Allah sesak nafas teman-teman akan merasa lega ya. Lega teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman harus sering cek ke dokter ya. Kalau seandainya sesak nafas itu sudah diobati kok tetap, lalu ke dokter lagi ya,
dikasih resep oleh dokter ternyata kok tetap, maka teman-teman harus melakukan rongsen bagian dalam. Mungkin ada yang bermasalah bagian dalam, teman-teman. Tapi teman-teman, semoga yang punya asma semoga lekas sembuh ya. Semoga dengan apa yang saya kasihkan solusinya atau resep obatnya ini bermanfaat dan sesuai dan bisa menyembuhkan ya. Dapat menyembuhkan dan dapat melegakan teman-teman yang punya penyakit sesak nafas ya. Tapi itu semuanya atas izin Allah, teman-teman ya. Mungkin itu, teman-teman, video kali ini ya. Itu saya memberikan obat asma, insya Allah ini manjur ya. Cuman kalau orang-orang kuno itu, teman-teman, saya disuruh minum kayak kecot itu, teman-teman, dan sebagainya ya, bermacam-macam kalau orang kuno itu ya. Tapi lebih baik obat ya, dan ini anjuran dari dokter. Jadi coba dulu ini, kalau seandainya tidak cocok, teman-teman bisa langsung cek ke dokter ya, minta resep, minta obat. Nah, lalu nanti teman-teman istirahat ya, yang cukup ya, makan jangan sampai telat ya, karena kalau seandainya makan telat akan terjadi penyakit lambung, teman-teman. Mungkin itu, teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya hanyalah manusia biasa, tidak lepas dari salah dan dosa. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Bila bermanfaat ya, menurut teman-teman video ini, silakan subscribe, like, dan share. Bila tidak, silakan dislike saja, teman-teman. Atau tidak suka dengan video ini, silakan langsung geser saja, teman-teman. Mungkin seperti itu kali ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.